makan ketika perut kosong. Perut kosong berapa jam? 12 jam kurang lebih. Lalu diisi, maka isi yang pertama tangki kita itu harus korma. Tidak ada korma maka banyu zam-zam. Tidak ada banyu zam-zam, banyu putih. Tidak ada banyu putih, susu bukan teh. Tidak ada banyu putih, maka sesuatu yang manis tapi alam yang masaknya. Maksudnya buah yang manis, bukan buah karbitan. Buah yang memang manis alami. Nah itu seperti kalau contoh kitab itu seperti madu, itu manis buah, yang manis, pokoknya yang manis. Bukan dibuati gula, bukan. Yang terakhir tidak ada korma, tidak ada banyu zam-zam, tidak ada banyu putih, tidak ada sesuatu yang manis alami, maka terakhir hanya yang manis dimasak seperti wadai, amparan tatak. Nah, tapi kalau langsung ketupat buka, ini berbahaya. Kalau nggak percaya, cobain. Jadi, nah itu dulu subhanallah. Jadi ajaran kita ini, kenapa namanya takjil? Takjil itu artinya menyegerakan berbuka ketika waktu tiba dengan sesuatu yang tadi ulun sebutkan. Setelah itu baru 15 menit kemudian makan. Ternyata sesuai bahwa kita buka dulu. Mbah itu kan sholat maghrib itu berapa? Ya 15 menit lah. 15 menit atau 20 menit. Nah habis itu hanya makan ketupat, makan lontong, makan apa lagi mie gacuan kah, palak sini, nah boleh. Nah itu. Tapi kalau kita langsung makan korma, habis 7 biji, habis itu langsung lontong, langsung ketupat, maka ini juga tidak pas dengan sunnah Rasulullah SAW. Siap seperti itu? Nah. Banyak nanggaspol. Kita, ya supaya manfaat tadi, karena kita itu kenapa korma itu manis tapi dia berserat, itu alasannya berserat dan manis. Lalu setelah masuk ke dalam tubuh, setelah itu didiamkan 15 menit baru makan, maka tubuh kita itu sudah yang pertama masuk adalah serat. Nah makanya yang baik itu makan itu jangan karbo dahulu. Kayak orang kesehatan, padahal tahu lagi. Kalau karbo itu karbohidrat, nasi, gorengan, lagi mie, wah itu maka didahulukan tadi korma, buah. Makanya cuci mulut tuh sebenarnya salah. Yang bujur tuh buah pada hulu hanya nasi. Ada kita masih dulu baru buah. Alihnya bangnya mau ubah tradisi ini, harus diubah karena masa depan kita itu di tangan kita, bukan di tangan orang. Mudahan kita sehat sampai Tuhan, amin. Mudahan jangan sampai jadi beban cucu, beban anak. Keras sedikit hari ini. Karena mudahan kita tuh sehat gitu sampai akhir hayat, karena agama kita itu ingin kita tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudahan jadi Ramadan ini mudahan sehat walafiat. Asal kayak itu tadi, kecuali amun kita berbuka di tempat undangan ngalih jual kita. Amun misalnya kayak makan sampai yang maghrib pada hulu, pas datang habis sudah. Tapi kalau kita di rumah, kita kawa menyetel itu semua, dan yang menyetel itu yang di rumah itu adalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu jadi ibu-ibu tidak boleh makan
kecuali habis maghrib. Bila ada aku siapkan, aman, damai. Maghrib berdahulu mah bertahan. Nah, cuma imam maghrib yang juga terlalu panjang surah Yasin baca. Ada paham ini, wirid pendek gitu, namun di masjid surahnya tuh qul huwallah aja, karena memberi kesempatan orang untuk makan setelah sholat maghrib. Ini kalau kita konsisten, disiplin tiap hari, insya Allah ada perubahan dalam diri kita. Karena kata Rasul, puasalah sehat. Karena kalau pada dijelaskan seperti ini, nanti kok aku puasa garing. Ternyata puasanya tidak sesuai sunnah. Nah, habis itu maghrib, habis maghrib makan pun jangan 3 piring. Tapi ini tergantung porsi masing-masing. Kata kawan ini. Yang jelas, kalau bisa, subhanallah lagi nih ajaran kita. Jadi ujar Rasul, bagilah perutmu itu 3. Untuk udara, untuk air, dan untuk makanan. Kalau bisa lagi, kata Rasul, cukup untuk menguatkan tulang belakang. Beberapa suap saja. Ini luar biasa nih. Jadi beberapa suap untuk menegak tulang belakang bisa berdiri. Nah, ini luar biasa lagi. Jadi minimal dibagi 3. Jangan hibak lawan banyuwara atau makanan saja. Dibagi 3 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah itu ketika diberi dokter di Madinah, klinik dibuka, pasien tidak ada. Bingung, dokter, kenapa di Madinah ini tidak ada orang garing? Sama Ramadan nih, ujar dokter, berkurang pasien. Tapi habis Ramadan kena membludak pulang. Karena kawan lontong, hilang silaturahim, pas itu bakso, kasana macam-macam 10 kali hari itu hilang 10 menu. Nah, jadi luar biasa. Akhirnya dokter bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apa resep pian ini sehingga orang-orang Islam di sini tidak ada yang sakit? Kata Rasulullah, kami sekelompok manusia yang tidak makan kecuali lapar, dan bila kami makan tidak sampai kenyang. Yang kedua ini bila makan jangan sampai kekenyangan. Bilang kalau lagi berdiri, mudahan kawa, amin. Ramadan ini waktu yang sangat luar biasa. Anugerah Allah kita ini, anugerah. Jadi yang 120 kilo tadi Sidin luar biasa merasakan. Bahkan beliau sudah bisa puasa Daud. Puasa Nabi Daud. Dah kita kawa, amin. Jadi puasa Nabi Daud itu puasa terbaik. Dan tahajud terbaik juga tahajudnya Nabi Daud. Karena beliau itu seimbang. Ada waktu guring, ada waktu istirahat. Tahajud tuh ada nang bermualaman, tahajud tidak. Beliau kayaknya di akhir tidur, di awal tidur, di akhir tidur. Begitu juga puasa terbaik, puasa Nabi Daud. Sehari sanggupkah kita? Mudah. Amin. Ada pengharapan seperti itu ulun juga. Kalau kawas seperti ini bisa tato cucu enak. Tak awet kai. Wah, jar kai ini apa awet muda. Cucu tuh hak. Cucu tuh. Nah, pujar kai amalan pun cuai puasa Daud. Nah, ada kenangan manis dari kai. Bahkan ada lawan yang kedua, orang puasa itu lebih tenang, lebih damai. Kenapa? Karena dia puasa itu perutnya tidak terlalu kenyang, lalu syahwat yang lain ini tidak puas. Jadi, nah itulah sama seorang nabi yang bernama Uzair itu
dimatikan Allah 100 tahun, balik ke kampung, setelah itu ternyata cucu sudah tua. Bingung cucu, kenapa Kai ini datang Mbak Anum seperti dulu. Kata Uzair, aku dimatikan Allah 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali. Karena waktu itu Uzair ada terucap di hati, mungkinkah Allah bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya Allah matikan, kemudian keledai beliau yang beliau bawa itu jadi tulang belulang. Tapi anehnya, ibarat kita tuh bekal sidin, misalnya bubur, wadai, itu kada basi, itu Uzair. Jadi kada basi, tapi keledai sidin jadi tengkorak. Ini kata malaikat bukti bahwa engkau itu meninggal 100 tahun. Nah, itu ada di Quran. Akhirnya Uzair berkata, benarlah bahwa Allah itu maha menghidupkan, maha kuasa. Nah, ini maksudnya. Itu Uzair. Karena itu Uzair disebut sebagian agama lain anak Allah. Anak Allah. Tapi kalau dalam Islam itu disebut apa? Nabi. Nabi Uzair. Nah, ini. Jadi salah satu investasi kita ini sehat. Makanya Rasul tuh, kata Rasul, aku setelah meminta iman dan Islam selalu dijaga oleh Allah, permintaanku yang kedua adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dan ini kita baca ketika mau berbuka, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Anggapnya ada bukaan. As'alukal jannata a'udzubika minan nar. 3 kali akhirnya apa semuanya? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Apa artinya? Ya Allah, beri ulun afiyah. Afiyah itu dan rohani, terhindar dari musibah. Mudahan kabul itu. Mudahan kita ini sehat sampai akhir hayat. Investasi luar biasa. Karena ada nangkau puasa Nabi Daud, bahabar ulun lah. Nyaman apa? Sudah siapa? Coba. Adakah sudah nang puasa Nabi Daud? Nah, ini jadi banyak ternyata dalam ajaran kita Islam ini yang sebenarnya kalau dipahami dengan benar maka mengantarkan kita sehat jasmani dan rohani. Contoh, dalam Islam itu kata Rasulullah, janganlah kalian makan bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Nah, lalu kita makan bangkai sapi, maka akan masuk bakteri. Tapi kalau ikan tidak, ikan kedopak. Nah, itu. Yang kedua kata Rasulullah, ya Allah berkahi umatku di subuh hari. Berarti orang yang kada bangun subuh kada dapat berkah. Makanya Ramadan ini mudahan jangan guring subuh. Jam berapa Pak? Jam 8. Nah, kada guringan, alhamdulillah. Tapi ulun suah merasakan guring tuh padahal jam 8 guring. Kada subuh nih. Kan paling kada kita tuh mulai subuh sampai isyarak itu nyan guring. Ini pas guring yang 8 beda juga rasanya. Model di sini tuh nah rasa model jantung ini kata nyaman. Nah, jadi benar bertobat lagi ulun kata guring. Jadi mengkawal kita itu subuh itu jangan sampai guring kecuali merawat kuitan. Nah, paksa eta guring. Nah, mengkawal guring pun itu berduduk, jangan guring bebaring berabah. Nah, kayaknya aja nah ngunggut. Nah. Berapa? Ini sehat berapa? Tapi kalau guring berabah itu membayikan.
Jurang bahari ya penyakit apa biri-biri kulit ini di. Nah, ada dia Pak, ada mau kencang. Kita masalah sehat aja hari ini. Kenapa? Karena apa? Apa gunanya duit 2M? Awak kada sehat. Tapi mun bubuahan pian sehat-sehat ulun lihatnya apalagi bapak-bapak di higa ulun nih. Kalau si Dini pusat gaul si Dini. Coba lihat orang-orang yang di pertanian itu sehat. Nah, bubuhan petani karet itu sehat. Kenapa? Karena sidin subuh sudah bangun. Maka karet itu larang kalau Pak. Larang ya. 13 ke berapa kilo? Alhamdulillah ya Allah. Ulun ada mamarina ulun tuh apa petani karet subuh bangun gitu nah. Kemudian langsung menghirup udara segar subuh, mundur marah pulang nabi jalan. Itu sehat sampai sekarang sih sehat. Sehat petani itu karena subuh bangun. Luar biasa. Kita juga sama di kota ini di kantor memang banyak, tapi mengkawat tetap apakah digawi yang membuat kita itu bergerak. Amin ya rabbal alamin. Jadi sehat di subuh hari itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Pak, jadi apa yang pertama tadi berbuka dengan sesuai sunnah, basahur sesuai sunnah. Basahur sesuai sunnah itu basahur setelah sahur 15 menit kemudian azan. Jangan juga habis basahur kuring. Siap laksanakan? Nah, siap. Ya. Ini kita supaya 21 hari ini lagi mudahan karena hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa aja kawan Allahu Akbar? Alhamdulillah, kolesterolku normal. Allahu Akbar, Alhamdulillah, tensi normal. Nah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kenapa dibaca itu? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Karena Allah membimbing kita selama Ramadan. Lalu kita bertakbir atas hidayah Allah itu di hari fitrah. Makanya diampuni dosa seperti bayi barulah lahir. Nah, makanya kita nih sebulan ini bahimat membuat badan ini mudahan bisa untuk persiapan 11 bulan yang akan datang. Jadi sebulan ini kita tata kembali fisik kita ini, rohani kita, kemudian habis Ramadan makan pulang, macam-macam dimakan, tapi sudah normal pulang. Nah, 11 bulan kita Ramadan bahimat pulang. Nah, mudahan seperti itulah minimal bagi orang kita awam ini. Jadi bersahur, kalau bisa habis sahur langsung sholat subuh, jangan ada tidur. Selanjutnya yang membuat kita itu sehat insya Allah, jangan pikiran itu, jangan masalah itu dijadikan pikiran atau dimasukkan ke dalam hati. Biasanya ulun ada aja masalah, cuma udah ulun serahkan ke Allah aja. Lawas sudah memesan dari tudung coba ini 4 bulan sudah. Yuk haji ulun, mudahan ada hikmahnya ini. Jangan dijadikan pikiran, kadang-kadang terpikirkan jopang, asa menyebalkan pang orang kayak ini. Awas benar, cuma ini adalah ujian Allah, ini biasa aja. Yang penting jalani aja. Nah, jadi makanya ada seorang ulama di Amuntai situ, sidin itu ganal bulang. Itu tanpa pemantang. Kenapa amalan sidin? Pikiran, masalah tidak boleh jadi baper, bawa perasaan digantung. Jadi masalah itu jersidin dibuat dalam plastik kantungan, digantung di paku.
Jangan dibuat di otak, dimasukkan ke hati, nah mata nah malam. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Jangan. Karena itu dalam Islam kalau ada masalah yang tidak menyenangkan, tinggal baca takdir ini, takdir Allah, qadar Allah, qadar Allah, qadar Allah. Karena kita ini banyak ajakannya jar ada nukar tanah di Sarungai. Ya ada nanya payu, maka di situ tanah payu ini semeter 800 sampai sejuta. Bahaya, ya, bahaya, bahaya. Sejuta, antara sejuta harganya 1 meter. Bahaya, bahaya. Halo Pak. Nah itu, jadi sini Bapak ada tanah kupayu sini di Sarunai. Aku mengeluarkan zakat. Iya, urun kalau berdusta ada nama pada. Nah itu artinya apa? Artinya hidup kita ini memang masing-masing pribadi berbeda, tergantung suratan takdir. Maka jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Karena setiap orang pasti sudah Allah beri keistimewaan, juga pasti ada kekurangan. Contohnya suami istri adalah yang sama, jarang. Biasanya yang bini misalnya rapi nang laki bang timbai taruh sandok, imbah membongkar maaf lilipatan bambur pulang. Jangan bini tohoknya malipati jangan laki berarti padahi bahasa pula ada junang terbaliknya ulun ada basic keluarga nang laki lah pembersih orangnya bahasa sapu mompel sagila dapur nah digusok sidin nang bini kan tapi nah itu namanya magnet. Coba biasa nukar mainan anak magnet tuh nya ada warna merah lawan warna biru. Bila warna biru sesama biru itu disampukan dia menjauh. Tapi bila berbeda warna artinya positif dan negatif maka dia cek jaga itu nah. Padahal berbeda, satu warna merah, satu warna tapi ini yang bisa bersatu. Nah, karena itu Allah sudah paham jalan Allah ini kujodohkan dengan si Fulan bin Fulan supaya melengkapi, bukan sama. Aku jahanak sama maknya rapi aku rapi jua. Makanya ada nang laki kadua ini membuang tikus mati. Tapi nang bini wani itulah Allah matur. Contohnya ulun kedua ini. Ulun amar tikus mati itu asal cepak itu nah. Tapi bini ulun wani luar biasa. Jadi ulun di situ ya ulun ini memang takdir seperti itu. Nah itu maksudnya makanya saling melengkapi. Sama alam semesta ini ternyata kenapa ada gurun pasir? Kenapa ada tanah yang kayak kita nih ada pepohonan. Ternyata antara gurun pasir dengan pepohonan ini ada saling ketergantungan. Tapi bila pasir semua tidak ada tanaman ini rusak. Begitu juga tanpa ada gurun pasir di alam ini maka tidak ada kehidupan yang stabil. Subhanallah. Jadi indah benar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi apa tadi? Jadi masalah jangan dimasukkan ke dalam pikiran, cuma dipikirkan, coba jangan juga karena ada tonton gawian. Maksudnya kita ini dalam hidup ini pasti ada masalah, dan masalah itu bagi orang beriman sudah dia punya Allah yang bisa menyelesaikannya dengan cara Allah menyelesaikannya. Nah ini jadi berapa sudah supaya kita sehat nih? Karena ulun hendak kita tuh mudahan nanti sehat sampai akhir hayat, terutama nih kaki ini harus sehat karena ini penopang kita ke toilet, ke kamar mandi, mudahan makanya banyak berjalan di Sarunai situ
Kulon behiri juga nang bedulaki bini tuh berjalan subuh, berjalan ada sini tuh bedoi di pos bahari pensiunan pos itu berjalan subuh tadi lihat berjalan juga berdua laki bini maka enjoy itu berjalan bepaluh baik benar itu dan kau juga ada ulun pengajian malah kawaitnya kada wah pada kau anak padahal kayu subuh tuh masih memang subuh jalan-jalan tapi boleh subuh kan kawan. Nah cuma ya kita dengan cara kita bisa sholat sunnah banyak-banyak sholat sunnah. Banyak kata Rasul sholat sunnah itu dibanyaki berdiri itu lebih panjang. Berdiri lebih panjang dan benar-benar kaki kita itu ketika berdiri itu menghadap kiblat. Jangan kayak itu nah. Ini di situ artinya jari jemari kaki ini menghadap kiblat dan benar-benar tegak baca Quran. Bahkan ada penelitian ketika kita membaca Quran semua sel-sel yang tidak baik di badan kita ini ikut berhenti misalnya apa nih kanker, sel kanker, maka ketika dia membaca Quran maka sel kanker itu tidak bergerak, dia tenang. Kenapa? Karena kata Rasul, kata Allah, bila engkau dibacakan Quran maka dengarkanlah, maka semua sel ini mendengar bacaan Qurannya kita. Makanya Ramadan ini apa? Banyakin puasa, bukan puasa wajib dan banyakin baca Quran. Quran. Itu sel-sel kita ini ikut. Jadi sel-sel yang kada baik di awak ini tidak akan bisa dia semakin merajalela karena dibacakan Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya. Jadi mudahan kita ini sehat. Amin. Jasmani dan rohani sehat. Sampai sini cukup ya udah. Atau ada pertanyaan? Nih, kalau ada yang bertanya boleh. Hadiahnya umrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya Bapak Ibu masalah fikihnya Kak. Pak Yana. Alhamdulillah. Dan umrah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ini tentang buka puasa Pak. Kalau di Kampung Ulun di Kapar Hulu buka puasa itu tidak ditandai dengan azan maghrib Pak. Pakai suling Pak. Nah ini pas kemarin kami bukber dengan warga di rumah pas anak sebelah ini kegayaan kalau kami pembukaan suling sudah habis baju segelas kada lawas yang Pertamina bunyi jadi jadinya kayak apa teruskan naik. Nah itu hukumnya apa Pak? Apakah puasa kami seberatan di rumah itu batal? Terus yang kedua, yang bertanggung jawab siapa yang mendengarkan anak-anaknya ya? Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kita itu kalau mau berbuka puasa harus beristihad. Beristihad itu artinya meyakinkan diri dengan apapun. Jadi itu karena nang bersuling tadi anak-anak dikira suling Pertamina. Insya Allah maafkan. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya, dan ini kan tanpa disengaja. Nih. Cuma ada kalau dalam fikih itu yang tetap dianggap tidak berpuasa itu adalah misalnya dia kira jam itu masih jam 3 malam. Lalu bersahur ternyata jamnya mati. Padahal sudah pas jam 5, sudah jam 5:15. Cuma karena mungkin kalau mendengar azan, nah itu kalau dalam fikih tetap dianggap tidak puasa. Tidak puasa karena kelalaiannya. Kenapa tidak mengoreksi jamnya? Padahal kan secara itu mungkin jam itu mati kada kira-kira. Tapi dalam fikih tetap keras tidak boleh.
Tapi dia tetap wajib seperti orang puasa hari itu. Nah, tapi kalau tadi itu karena faktor ketidaksengajaan, insya Allah Allah maafkan. Nih, cuma jangan lagi sudah jadi pengalaman, berarti hati-hati juga. Suling ini bujur kah, jam dilihat kan banyak untuk menentukan, bisa lewat jam, boleh hati pulang jam, pasca kadang. Namun sudah sekali pernah terjadi itu. Ya, kalau nangka 2 kali ada pulang, ya. Nah itu jangan lagi, harus dicek lagi, dicek lagi jam nih, jam berapa? Karena kalau boleh orang beriman itu jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kalau sekali ya nggak apa-apa lah, insya Allah aman. Nangka 2 dan nangka ya itu aja. Artinya kalau bisa dicontoh, saya mau mengkada baik lagi. Berapa kali Pak Yana kejadiannya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ibu-ibu. iPad. Ini tentang zakat boleh Pak? Jadi kan Pak, emas itu Pak berapa? 85 gram Pak? Jadi kan ibarat tuh kita pas 85 mau bayar zakat, kata bisi duit, jadi dijual emas tuh, nanti kan timbangan kurang Pak. Apakah itu memenuhi? Kemudian itu kalau zakat itu atau tiap tahun Pak? Ya. Jadi Pak ini kan kita nih umpamanya mau bayar zakat, kita jual emas. Itu tuh sampainya itu harganya itu harga kita jual kah atau harga emas sekarang kan? Umpamanya harga emas sekarang 3 juta kan. Nah kita menjual tuh 2.800.000 namanya. Nah itu yang dipakai yang kita jual kah? Kan kalau harga emas, umpamanya nih emas sekarang 3 juta nih. Kan kita jual nih emas untuk bayar zakat. Nah harganya 28 aja. Berarti yang 28 itu dipakai. Dan yang ketiga Pak, kan kita ini kan Pak mau bayar zakat nih, kita jual emas pas-pasan nih, sedangkan kuitan kan ibaratnya hendak jual nih, tapi kan ada wajib dijakati kan yang misalnya 8 golongan nggak Pak? Nah, sedangkan kita belum gajian nih, TPP belum cair. Hendak memberi kuitan ini kan gak ada duitnya Pak, duit yang emas dijual, duitnya jasa zakat. Nah itu kayak apa Pak? Mana yang utama? Baik. Maksudnya zakat untuk kuitan kan? Oh iya. Baik. Pertama nisab emas dulu. Nisab emas itu kurang lebih 85 gram. 85 gram emas, maka zakatnya 2,5 gram. 2,5 gram per, kalau 100 gram berarti berapa zakatnya? 2,5 gram. Kalau 100 gram, kalau 85 pas tadi berapa zakatnya? Yo, yang ahli matematika. Baik, nah jadi kalau 85 gram itu pas, lalu karena berzakatnya itu diuangkan, tidak mungkin emas itu dititil membaginya. Nah, lalu dijadikan harga misalnya berapa Pak? Kalau 85 gram berapa? 25 juta. Ya anggap 2 gram lah misalnya, 2 gram lebih lah, yalah. Nah, 2 gram lebih. Nah, berapa harga emas saat itu, saat mengeluarkan itu, saat misalnya hari ini nih mengeluarkan zakat, ternyata dibawa ke toko emas atau harga emas saat itu 3 juta. Berarti 2 gram tadi berarti 6 juta. Lalu niati sengaja aku melakukan zakat harta kemudian dinilai dengan uang harga emas itu hari itu 6 juta, detik itu 6 juta fardu atasku karena Allah Ta'ala, baru dibagi uangnya. Nah itu kalau dijual emas tadi berapa gram, berarti dijual 2 gram lah, tetap nggak jadi, maksudnya tidak menjadikan emas tadi kurang nisabnya, pas, nggak apa-apa, aman. 85 gram misalnya dipotong 2 gram berarti tinggal 85
3 nggak jadi masalah karena sudah mencukupi nisab. Nih, kalau Pak, yang salah itu sudah cukup nih nisab 85 gram supaya kada berzakat, aku jual aja 5 gram. Misalnya jatuh haulnya besok, setahun nih. Lalu disiasatinya dengan licik. Lalu dijualnya hari ini 10 gram dijual. Berarti besok kada sampai haul, kada sampai 85. Ini mengakali diri sendiri, bukan mengakali Allah Ta'ala. Nah, ini itu boleh. Kalau yang tadi aman itu Pak, ini masalah. Habis itu apalagi tadi pertanyaannya memberi ya. Ya. Ya intinya kuitan tidak boleh dapat zakat karena kuitan wajib kita nafkahi kalau kuitan fakir dan miskin. Tapi kalau sidin kaya raya mampu itu tidak wajib kita nafkahi, cuma sunnah saja kalau memberi hadiah. Jadi tergantung kalau sidin itu memang perlu untuk sandang pangan papan saat itu berarti hutang ya dulu kan Bapak. Kada boleh dari duit zakat, tidak boleh. Jadi harus dari duit lain. Misalnya pian apakah dijual ada di rumah sepeda motor kasih buah boleh, tapi kada boleh duit zakat karena zakat itu hanya untuk golongan adalah orang tua kita tidak berhak dapat zakat. Nih, jadi hutang ya dulu soal ada yang mau hutangi nih. Nah, untuk misalnya sidin perlu benar, tapi kalau mama abah misalnya kada perlu benar, ibu pada bah ma belum cair lagi. Kayaknya insya Allah, karena sidin masih tercukupi aja sandang pangan papan sidin gitu nah. Cuma kita hanya sekedar memberi. Tapi kalau memang sidin perlu darurat nih, tidak makan, tidak minum, nah maka perlu kita tetap menafkahi beliau, tapi jangan duit zakat, duit lain aja ini. Ya, insya Allah. Allah muliakan kita. Amin. Ada lagi? Ada lagi? Dari ibu-ibu mungkin? Silakan. Ini masih ada waktu sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang ulun tanyakan di luar dari puasa ya Pak, untuk pribadi ulun anak. Ulun punya anak usia 4 tahun. Anak ulun mencoba mendidik anak ulun untuk sholat subuh nih Pak misalnya. Tapi ulun 2 hari itu ulun mampu memandai anak, ulun bawa aja ke masjid misalnya. Tapi 3-4 hari dia berucap dingin bah. Kadang asa iba itu ada Pak. Nah berdosakah ulun bila meneruskan memaksa anak itu untuk mandi, ulun bawa walaupun dia di masjid itu tidak sholat, duduk berabah misalnya. Mungkin itu Pak yang ulun tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak umur 4 tahun. Ya, jadi kalau 4 tahun itu belum disuruh sholat, dia baru boleh itu baru disuruh sholat itu 7 tahun. Disuruh sholat 7 tahun, kemudian 10 tahun kalau tidak mau sholat maka dipukul. Pukul sayang, maksudnya tidak boleh memukul di wajah, di dada, tapi di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Kalau 4 tahun pian mandi subuh, kemudian pian bawa ke masjid, itu boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi tidak berarti kalau tidak dilakukan itu pian berdosa, enggak. Karena nanti yang baru wajib disuruh bagi seorang ayah menyuruh bila 7 tahun. Bila 7 tahun itu tidak ada ucapan menyuruh dari orang tuanya, maka orang tuanya berdosa.
Nah, kan 7 tahun, 3 tahun nih kita memotivasi anak sholat apa gitu. Nah, 10 tahun insya Allah dia sudah terbiasa. Nih kalau dibawa tadi ada apa kalau yang berucap dingin bah ya kalau bisa dipaksa. Nih. Yang penting paling ada pian salim aja anak tulak abah anak masjid dulu nak lah. Nah, salim. Nah itu sebagai tanda bahwa kita ini memang mencontohkan mau salah. Paling kadang ada di otaknya, oh abahku nih sholat. Ini masalah. Nih jangan dipaksakan juga. Kenapa? Insya Allah mudahan anak pian rajin sholat dan anak-anak kita juga semua. Yang bertanya ulun doakan lagi semoga umroh. Amin. Tidak ada lagi ya? Supaya dapat umroh ulun tetap. Pertanyaan penutup. Di bulan puasa setan itu dibelenggu ya? Setan itu kan terdiri dari 2 jenis. Satu dari bangsa jin dan satu dari bangsa manusia. 2 golongan. Kalau dari bangsa jin, oke lah, kita tidak tahu karena masalah gaib. Dibelenggu atau tidaknya. Sedangkan setan dari bangsa manusia itu masih berkeliaran, Ustaz. Itu penjelasannya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Iya. Jadi memang kalau hadis Rasul itu memang ada hadis bahwa pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dan jin-jin nakal itu dibelenggu. Nah, masalah jin setan yang dibelenggu itu ada 2 penafsiran ulama. Yang pertama, penafsirannya memang dibelenggu, memang dimasukkan rutan, rumah tahanan, ubuhannya tuh nah, ubuhannya, kuyang atau masuk juga. Nah, cuma ada sebagian ulama itu memahaminya dia karena kita puasa, jadi kan setan itu mengalir di aliran darah. Jadi dia mengalir di badan kita nih di aliran darah. Maka dengan sebab kita puasa, maka aliran darah itu tidak jadi jalan tol bagi mereka. Nah, makanya was-was itu berkurang. Alladzi waswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Nah, jadi berkurang was-was. Lalu kalau dari bangsa manusia, apa yang memberi was-was itu jelas sudah yang memberi was-was tuh orangnya pasti tidak puasa. Kenapa? Misalnya ada ujar kawan, dia kita tuh ada rumah padang buka misalnya. Singgahan lu gitu situ. Nah, misal atau apakah yang lain, Mega Cuan buka juga kan ini 24 jam. Nah itu memang ada yang mengatakan memang kalau secara teks hadis memang dibelenggu. Jadi bangsa manusia tadi, manusia ini menjadi setan karena sudah dikuasai oleh iblis 11 bulan tadi. Nah, lalu sekarang masih terperangkap dalam jaring-jaring iblis, jabak iblis. Ibarat kita tuh harimau itu terperangkap, pemburunya lagi dalam tahanan. Cuma karena terperangkapnya ini kelamaan 11 bulan lalu jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang dinamakan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu ini sebagai alat setan untuk menjerumuskan kita. Nah, berarti caranya adalah bagaimana supaya keluar dari jabak ini. Karena pemburunya sudah dimasukkan ke dalam tahanan. Nah itulah maka kenapa masih ada orang yang tidak puasa, tidak sholat. Bukan berarti karena masih diganggu iblis, tapi karena dia terjebak 11 bulan sudah dalam kekuasaan setan. Maka kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabar. Kita motivasi nih, kita beri semangat supaya mau berpuasa. Kalau kada ya sudah memang dunia ini ada yang benar, ada yang salah. Ada yang jadi Abu Bakar, ada yang jadi Abu Jahal. Ada panas, ada dingin. Pasti itu ada, selalu ada. Jadi ada kawajua di ini. Dan tapi di sini kada ada kalau memboy gitu, memboy mohopme.
gayaan aja. Kira-kira itu Pak. Terima kasih Ustaz. Demikian tadi tausiah kita pada hari ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal kita yang akan kita dapatkan balasannya nanti di akhir. Amin. Untuk mendapatkan keberkahan ini kami mintakan Ustaz untuk memimpin doa pada beliau kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakah fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatat daimah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang pernah berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, perbaikilah keluarga kami ya Allah. Ya Allah berilah kami rezeki yang halal dan barakah. Ya Allah naikkanlah karir kami ya Allah. Ya Allah berilah kami kesempatan untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan yang suci ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan untuk merubah sifat kami ya Allah, merubah kelakuan kami ya Allah, merubah fisik kami lebih sehat ya Allah, mengubah rohani kami lebih bersih ya Allah. Ya Allah jadikan kami orang yang termasuk minal aidin wal faizin di 1 Syawal nanti ya Allah. Kami gembira karena Engkau ampuni dosa, kami gembira ya Allah karena Engkau sehatkan jasmani dan rohani kami. Ya Allah kabulkan hajat kami dunia dan akhirat, yang hajat itu menurut-Mu lebih baik dan lebih Kau ridai bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum.